Halo, selamat pagi pemirsa iNews dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Cindy di lapangan kembali bisa menyapa Anda dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan dialog khusus bersama dengan narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Pagi hari ini iNews berada di Grobogan, Jawa Tengah, dan kita akan berdialog dengan dua narasumber yang sudah ada di samping saya dengan tema besar yaitu sinergi pengendalian rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Di samping saya sudah ada dua orang narasumber yang tentunya kompeten ya. Ini yang pertama saya akan langsung memperkenalkan ada Ibu Nur Hayeni Hidayah, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Semarang. Selamat pagi Bu Heni. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Di samping Bu Heni, ini satu-satunya yang paling ganteng di depan sini, ada Pak Heru Dwi Cahyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Grobogan. Pagi Pak Heru, sehat juga ya? Alhamdulillah. Pemirsa iNews TV, tidak hanya kedua narasumber yang sudah hadir di sini, tapi juga ada sejumlah audiens yang berada di sini untuk mendengarkan dialog kita pada pagi hari ini. Ini datang dari sejumlah elemen masyarakat, ini ada dari Dinas Perhubungan, ada juga dari teman-teman Organda, ada dari Jasa Pengiriman sebelah sini, dan juga ada dari Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, dan yang terakhir ini ada dari Perkumpulan Pengemudi Grobogan Purwodadi. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat ya semuanya? Sudah siap mendengarkan dialog kita pada pagi hari ini ya? Oke, pemirsa iNews TV, karena audiens sudah siap, kita langsung saja masuk ke inti dialog kita pada hari ini. Saya mau ke Bu Heni lebih dulu. Ini kan tema besar kita, sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Nah, masyarakat ini sebenarnya masih banyak yang belum tahu Bu, kenapa sih ada rokok ilegal itu dan apa yang menyebabkan rokok itu bisa ilegal Bu Heni? Terima kasih nggih. Tadi kenapa ada rokok ilegal nggih? Intinya kalau ada rokok ilegal itu kalau ada yang memproduksi berarti ada yang meminta nggih. Ada permintaan maka ada yang memproduksi. Tapi gini, terkait rokok ilegal itu mungkin kami sampaikan bahwa rokok ilegal itu dia rokok yang diproduksi dan diedarkan tidak sesuai ketentuan. Nah, ketentuannya apa? Jadi ada ciri-ciri rokok ilegal itu. Ketentuannya itu seharusnya kan rokok itu diproduksi oleh pabrik yang mempunyai izin. Terus selain pabriknya punya izin, rokok itu harus ditempelin pita cukai sesuai dengan ketentuannya. Karena pita cukai yang dipasang pun berbeda-beda. Jadi ada rokok jenisnya yang sigaret mesin, sigaret putih mesin maupun sigaret kretek mesin itu ditempel dengan pita cukai yang peruntukannya untuk sigaret kretek mesin juga. Biasanya bentuknya agak kotak ya pita cukainya. Kemudian kalau yang sigaret kretek tangan itu juga ada jenis tersendiri, pita cukainya biasanya panjang, memanjang dan masangnya itu dari samping ke samping gitu. Kalau yang sigaret kretek mesin biasanya di salah satu sisi saja. Dan pita cukai itu dipasang di bungkus rokok nggih, bukan di plastik apa yang packaging itu bukan. Dan ketika kemudian rokok itu dibuka, pita cukai itu harus sobek. Itu terkait ketentuan yang legal. Nah, yang ilegal seperti apa? Yang ilegal itu ciri-cirinya yang gampang itu yang pertama itu rokok polos. Rokok polos itu tidak pakai pita cukai sama sekali. Tapi bukan bungkusnya yang polos, nggih. Bungkusnya tetap biasanya ada mereknya. Mereknya mirip-mirip dengan merek-merek rokok yang terkenal biasanya. Kemudian yang kedua itu rokok dengan pita cukai palsu. Nah, pita cukai palsu itu pita cukai yang tidak resmi ya. Biasanya dari ciri-cirinya nanti ada ketahuan bahwa dia pita cukainya palsu. Seperti tidak ada lambang negara Republik Indonesia, tidak ada lambang Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan yang jelas kan tiap tahun pita cukai itu berubah temanya.
Nah, untuk tahun 2022 ini temanya itu burung endemik Indonesia. Jadi nanti ketika pita cukai itu disorot pakai UV yang biasa buat apa? Ngecek uang itu ya. Itu biasanya nanti akan muncul di sana ada lambang Garuda Pancasila dan lambang burung endemik itu, yang lainnya berpendar. Kemudian dari serat-seratnya itu juga akan muncul warna merah muda, kuning dan biru. Kemudian dari hologramnya ketika disorot pakai UV itu akan muncul bulu burung endemik warna hijau. Itu. Kemudian rokok ilegal yang ketiga itu rokok dengan pita cukai bekas. Sepertinya ini sudah jarang, tapi tadi saya sempat ngobrol sama teman di Grobogan ini yang memang ahli hisap, ngoten nggih Pak nggih. Itu sepertinya masih menemukan ada rokok-rokok di pasaran itu dengan pita cukai yang tidak rapi, masangnya tidak rapi. Itu biasanya yang seperti itu pita cukai bekas yang dipasang. Baik. Kemudian yang keempat itu rokok dengan pita cukai yang berbeda. Berbeda di sini dalam arti berbeda peruntukannya. Harusnya pita Jenis cukai apa? itu dipasang di rokok yang sigaret mesin, tapi harusnya dipotong dipasang di sigaret kretek tangan, tapi dipasang di sigaret mesin. Jadi rokoknya rokok mesin, pita cukai yang tertempelnya pita cukai untuk sigaret kretek tangan. Baik. Ngoten. Nah, Betul. sebenarnya impactnya untuk tidak ada pita cukai ini ke negara sendiri itu seperti apa, Bu? Begini, pita cukai itu kan secara karakteristiknya barang-barang kena cukai, rokok itu termasuk barang kena cukai yang karakteristiknya itu konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya diawasi karena ada efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Makanya dikenakanlah pungutan negara. Pungutan negara itu dalam bentuk wajib dikenakan cukai dengan memasang pita cukai. Dari sana pungutan negara, total pungutan negara di tahun berjalan sebagai penerimaan cukai yang digunakan untuk operasional kegiatan negara itu sebesar 2%-nya akan dikembalikan ke kabupaten kota penghasil cukai dan tembakau. Nah, itu nanti peruntukannya untuk kabupaten kota 50%-nya untuk kesejahteraan sosial, 40%-nya untuk kesehatan, dan 10%-nya untuk penegakan hukum. Mungkin nanti lebih lanjut terkait peruntukannya di Grobogan, Bapak Heru yang lebih paham nanti. Betul. Saya memang mau ke Pak Heru terkait dengan peruntukannya ini untuk di Kabupaten Grobogan sendiri bagaimana. Tapi Pak Heru jangan dijawab sekarang dulu, dijawab di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di iNews TV. Anda masih di dialog khusus sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tadi ada pertanyaan menggantung kepada Pak Heru soal bagaimana sebenarnya Pemkab ini mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi yang sudah dijelaskan Bu Heni. Silakan Pak Heru. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau setiap tahun. Untuk tahun ini pagu anggarannya adalah 18 miliar 997 juta 954 ribu rupiah. Jadi dari alokasi itu memang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021. Dari total pagu itu sudah diatur pembagian alokasinya, Mbak. Jadi untuk alokasi pertama itu bidang kesejahteraan masyarakat dengan porsi 50%. Apa itu? Dari bidang kesejahteraan masyarakat itu dibagi menjadi 3 program. Program pertama peningkatan kualitas bahan baku, program yang kedua pembinaan industri, dan program yang ketiga adalah program pembinaan lingkungan sosial. Terus untuk bidang yang kedua itu bidang penegakan hukum, porsinya adalah 10%. Itu dibagi menjadi 3 program juga, yaitu program pembinaan industri, program sosialisasi ketentuan bidang cukai, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Terus untuk yang bidang yang ketiga ada bidang kesehatan, porsinya adalah 40%,
digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial dalam rangka untuk mendukung program JKN. Jadi perlu kami sampaikan Mbak, dari total pagu itu kita berpedoman pada regulasi. Jadi alokasinya bidang kesejahteraan masyarakat 50%. Kegiatannya apa saja? Ya ada peningkatan keterampilan kerja, ada bintek-bintek, ada pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di lokasi penghasil tembakau. Jadi harapannya dari masyarakat itu tidak hanya ahli atau mahir di bidang usaha tembakau, tapi diberi alternatif pelatihan-pelatihan yang lainnya. Syukur nanti ke depan dia punya alternatif mata pencaharian, jadi tidak semata-mata terpaku pada industri tembakau. Termasuk juga untuk yang kesejahteraan masyarakat tadi ada kegiatan pemberian bantuan-bantuan. Di situ kita membantu untuk sarana prasarana pendukung atau mempercepat produksi pengolahan atas tembakau, mungkin dibantu mesin raja, mungkin dibantu mesin linting dan seterusnya. Dalam rangka untuk melakukan efisiensi. Jadi pengolahannya itu biar efektif dan efisien, ya tidak terlalu lama. Terus untuk yang program penegakan hukum tadi 10% itu ya kita lakukan dalam bentuk sosialisasi dan juga kita ke depan mau membentuk kawasan industri hasil tembakau. Jadi sampai saat ini masih menjadi PR, Pak. Jadi tahun kemarin sempat kita anggarkan tapi tidak bisa terserap karena memang kita agak kesulitan untuk menentukan kawasan industri hasil tembakau. Jadi selain itu juga untuk penegakan hukum kita melaksanakan pemberantasan barang kena cukai bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai dibantu dengan Satpol PP dan kepolisian. Kita melakukan razia-razia ke toko-toko, ke warung-warung untuk mengecek tadi yang Ibu Haini sampaikan, barang-barang yang cukainya tidak resmi, ada rokok polos, ada rokok yang cukainya tidak sesuai peruntukan dan seterusnya. Itu dari tim akan mengidentifikasi di lapangan dalam rangka apa ya, untuk apa, biar tidak merugikan negara karena tidak terpungutnya cukai dari tembakau yang harusnya dipungut. Terus yang untuk bidang kesehatan tadi 40% kita alokasikan untuk program-program kesehatan masyarakat, misalnya stunting, misalnya untuk membantu membiayai warga masyarakat yang sakit, itu kita ada program-program yang ada di rumah sakit. Jadi dari 18,9 miliar itu untuk bidang kesejahteraan masyarakat kita ada pagu 4.519.591.000. Untuk program bidang penegakan hukum kita alokasikan anggaran 1.899.795.000 dan program bidang kesehatan kita alokasikan 12.578.568.000. Jadi dari kesekian itu memang bidang kesehatan kita kasih porsi yang cukup besar. Karena memang posisinya masih pandemi juga ya. Ya, artinya kemarin juga kita alokasikan untuk bantuan COVID juga ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Nah, tadi Pak Heru menyebutkan ada 3 bidang alokasinya ini. Nah, penyerapannya ini seperti apa, Pak? Maksudnya sudah berapa persenkah dari ketiga bidang ini di tahun 2022 ini? Ya, untuk penyerapan memang untuk yang di 2021 dulu kami sampaikan cukup kurang menggembirakan, agak nggak begitu bagus. Jadi dari anggaran pagu 2021 yang sudah masuk, yang sudah kita laporkan, dari pagu 19 miliar 165 juta itu serapannya hanya 10 miliar 303 juta sekian, sekitar 53,76% memang. Hal itu memang karena kita mengacu di Peraturan Menteri Keuangan 215, kita tidak boleh mengalokasikan di luar dari 3 bidang itu tadi. Jadi pada saat kita membangun gedung-gedung misalnya, tahun sebelum adanya PMK ini kami sampaikan kita bisa membangun gedung BLK. Jadi BLK Prodeti yang ada di Jalan Gajah Mada yang Bapak Ibu bisa saksikan saat ini sudah alhamdulillah digunakan untuk pelatihan-pelatihan, salah satunya juga pelatihan dari dana cukai hasil tembakau ini, itu seluruhnya kita bangun melalui dana DBHJHT. Di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, jadi akhirnya kita dapat punya infrastruktur gedung yang cukup megah itu, walaupun memang belum sempurna, di belakangnya butuh perbaikan-perbaikan, termasuk juga alat-alat belanja modal yang lain untuk menunjang
kualitas dari layanan pelatihan itu, cuman itu tadi berdasarkan PMK kita nggak bisa menganggarkan belanja modal. Akhirnya yang gedung BLK itu yang di sebelah belakang masih kurang sempurna, termasuk juga alat-alatnya juga banyak yang belum bisa beli. Nah harapannya ke depan mungkin melalui Ibu Haini juga, ini dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk bisa mengatasi PMK-nya kendala itu ya. bisa lebih difleksibelkan lagi sehingga nanti penggunaannya ini bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Tentunya juga tidak terlepas dari maksud dari pemberian DPHJAT yaitu untuk melakukan aspek keadilan dan keseimbangan. Pastinya banyak kegiatan yang harus mengacu pada masyarakat atau kegiatan-kegiatan sosial efek dari tembakau. Tembakau ini. Ya, jadi demikian. dikhususkan untuk yang memberikan efek tadi ya Pak? Iya, biar misalnya nanti saya ambil contoh, kalau pas pemberantasan barang kena cukai, kita armadanya nggak ada terus terang. Nah, misalnya nanti kalau diizinkan beli mobil, nanti bareng-bareng, terus ada alat untuk membawa barang buktinya misalnya, itu kan saya kira juga akan lebih maksimal dalam rangka pemberantasan. Tapi itu semua kita tidak bisa belanja modal karena sudah dikunci untuk kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan kesehatan, itu tidak boleh untuk belanja modal. Oke, berarti harapannya bisa lebih fleksibel lagi ya untuk PMK-nya? Iya, harapannya seperti tahun sebelum adanya PMK gitu ya Bu Heni. Siap, ya. siap. Jadi Bu Heni. Bu Heni ditampung dulu Bu Heni. Ditampung dulu ya. Oke, di segmen selanjutnya pemirsa News TV kita akan mendengarkan pertanyaan dari audiens yang sudah hadir di sini dan juga pemaparan dari kedua narasumber terkait dengan bagaimana standing point dari kedua stakeholder ini. Jangan kemana-mana, tetap di iNews TV. Anda masih di dialog khusus sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di segmen sebelumnya ini saya punya janji bahwa akan ada satu audiens yang ingin bertanya kepada kedua narasumber yang ada di depan sini. Kira-kira sudah ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, silakan Bapak maju ke depan. Menyebutkan namanya dan dari mana ingin bertanya ke siapa Pak. Terima kasih pemberian waktu pada kami. Perkenalan, nama saya Moh Kurdi dari Ketua Organda Kabupaten Grobogan. Yang kami tanyakan, kami sebelumnya atau dari semua teman-teman itu belum tahu sama sekali kalau memang pemerintah daerah Grobogan dapat dana dari Bea Cukai. Nah, kami tanyakan asal usul itu dari Bea Cukai itu apakah dari hasil tanaman di Kabupaten Grobogan atau bagi hasil, dan apakah untuk dana tiap tahun itu sama, apakah ada persen-persennya dari Bea Cukai. Minta tolong untuk kita harus memikirkan dari petani mbako. Kalau untuk kesejahteraan itu berapa persen lah tolong untuk petani mbako dipikirkan. Ini langsung saja dijawab oleh Pak Heru dulu atau Bu Heni dulu? Bu Heni dulu lah ya yang punya dana, betul asal usulnya ini Bu. Silahkan Bu. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa Mbak Cindy ya. Tadi yang ditanyakan itu dari mana dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu nggih? Iya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu asal muasalnya itu dari ini Pak. Kabupaten Grobogan ini kan selain penghasil tembakau juga penghasil cukai. Di Grobogan ini ada juga pabrik rokok nggih Pak nggih, meskipun tidak banyak Pak. Nah, itu. Kemudian dari ini yang legal tentunya nggih, karena tadi dari pembayaran cukai atas rokok tadi dan atas hasil tembakau tadi itu ada penerimaan negara. Nah, dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu berasal dari penerimaan negara tahun berjalan. Nah, itu sebesar 2% itu dikembalikan ke daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau. Jadi tiap tahun totalnya berubah Bapak. Nah,
Tapi saya harap sih semoga tiap tahun naik nggih. Karena apa? Karena target kami untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor cukai itu tiap tahun naik, Bapak. Nah, jadi itu kenapa kami dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi dikembalikan ke masyarakat, ada sebagian 10% dari 2% tadi untuk penegakan hukum. Jadi biar yang ilegal itu bisa ditekan. Kemudian ketika yang ilegal tidak ada, karena secara habit, secara culture masyarakat Indonesia itu perokok. Jadi kalau merokok yang legal, biar penerimaan negaranya naik, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang akan dibagikan pun akan naik otomatis dan kembali ke masyarakat. Ngaten Bapak, monggo dari Pak Heru. Pak Heru mungkin mau menambahkan ini dari pemerintah kabupaten bagaimana? Anggarannya kan naik ini dari tahun 2021 kemarin. Ya, terima kasih Mbak Cindy, luar biasa sekali Pak Kurdi dari Organda Kabupaten Gerobokan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setiap tahun memang pemerintah Kabupaten Gerobokan dapat alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi di situ dari PMK 215 tahun 2021 itu sudah disebutkan terkait dengan penggunaannya Pak. Jadi alokasinya tadi sudah Bu Haini jelaskan, ada 2% dikembalikan ke daerah penghasil tembakau. Gerobokan ini kan juga termasuk penghasil tembakau, tembakau dan pabrik rokok kecil-kecilan. Kalau penghasil tembakau kan banyak sekali, kalau Bapak Ibu ke daerah Tanggung Harjo, ke daerah Pulau Kulon, daerah Teguanu dan seterusnya itu kan banyak sekali masyarakat yang menanam tembakau lah. Dari situ kita dapat bagi hasil nih. Nah, tahun ini kita anggarannya 18 miliar sekian. Lah, cuman dari anggaran dana bagi hasil itu tadi sudah saya sampaikan penggunaannya sudah rigid Pak. Penggunaannya nggak bisa untuk buat jalan itu nggak bisa ya Bu Heni ya. Kalau boleh nah mau kita bikin jalan. APBD aja Pak. Nggak boleh kan untuk buat jalan nggak boleh. Atau untuk beli untuk buat gedung sekolah, gedung SD misalnya kan ternyata tidak boleh. Ya jadi dari 18 miliar alokasi cukai itu penggunaannya sudah dibatasi sekali, ada 3 yang tadi kami sampaikan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum dan bidang kesehatan. Tahun kemarin ada beberapa pelatihan dan juga untuk bantuan-bantuan sosial. Di situ mungkin saya sebutkan ada pelatihan membuat kue, membuat roti, membuat bordir dan seterusnya. Itu dalam rangka pertama tadi sempat saya sampaikan memberi tambahan keterampilan kepada petani tembakau. Walaupun secara langsung juga kita membantu untuk membangun embung-embung dan sarana air di tempat sentra-sentra penghasil tembakau. Tahun kemarin juga kita membuat embung di Pulau Kulon Pak, pembangunan sumur gali, mohon maaf. Sumur gali di Kecamatan Pulau Kulon, Karangrayung, Purwodadi, dan Geyer. Itu sumur gali yang kita buat berasal dari dana bagi hasil cukai. Itu dalam rangka apa? Untuk membantu petani mengairi tanaman tembakau. Memang kalau langsung ke by name by address dari petani tembakau, kita agak kesulitan ya, kecuali lewat bansos-bansos. Kemarin kita juga ada bansos yang berasal dari DPHJHT juga, cuman implementasinya agak sulit Mbak, karena memang harus masuk di DTKS, data DTKS, dan juga tidak boleh menerima double dengan bantuan yang lain. Ya, padahal kebanyakan petani tembakau itu sudah menerima BLT dari sumber yang lain misalnya. Nah, ini yang kita nggak bisa double, makanya banyak sekali silpa di tahun kemarin. Demikian Mbak Cindy. Jadi Pak Kurdi walaupun ada tantangan tadi itu di penyerapan anggarannya untuk petani tembakau, tapi sebenarnya sudah ada peningkatan skill untuk petani tembakau dan juga pembangunan sarana prasarana ya. Nah,
Bapak-bapak dan Ibu, ini karena kita sudah di akhir acara, nggak terasa 30 menit sudah kita berbincang di sini, audiens juga, kita rasanya memang tidak cukup ya 30 menit ini, jadi kita akan kembali di episode berikutnya, masih dengan tema yang sama yaitu sinergi pengendalian peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Saya Cindy di lapangan, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.